Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma min syukuri wa ta'ala al-amin. Wa tahrat dalil Allahumma ta'ala hikmatan wa rasul ala rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Ila ma'asyahada al-ikhlas. Saya al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslur Rabi' pasal kang 4 itu al-qalbu itu hati. Al-qalbu itu sejatosipun lek cara dua bimane hati. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu al-qalbu itu maknanya jantung. Sedangkan hati atau liver itu maknanya itu kabidul. Bahasa kabidul. Dan ini anggota paling penting bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alaika mongko wajib di atas sira. Wajib di atas sira kepada masyarakat fikih wa man soal qalbu. Jadi wajib bagi kita nomor satu menjaga kita. Sebab yang bisa untuk kita bisa mati kepada Allah hati kita, bukan akal pikiran kita. Jadi penting hati kita. Wa islahilan dan dari bagusin qalbi wa husnin nazarilan bagusin kali bidzalika inda mulunu fi amril qalbi bidzalika fi amril qalbi wabah lil mashudilan nyerahke kekuatan. Jadi harus total di dalam kita membersihkan hati kita. Dikatakan di sini bahwa kalau ilal jawab. Jadi atiku minangka pemimpin. Jawab itu anggota yang lain, mata, lisan, kaki, tangan itu seperti rakyatnya. Jadi hati pemimpinnya, anggota-anggota yang lain itu adalah rakyat. Maka dari itu, kalau seorang pemimpin yang bagus, rakyatnya akan bagus. Begitu juga kalau hatinya bagus, maka anggota-anggota yang lain akan bagus.
wong nek atine bersih, matanya cukup bukan gelap. Orang yang hatinya khusyuk, hatinya bersih, maka anggota-anggota yang lain tutur katanya juga yang keluar juga tutur kata yang manis-manis. Maka dari itu, ini penting sekali tentang bagaimana mengetahui tentang hati. Nah, ini penting, sehingga harus total. Sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini disampaikan bagaimana kalau ada orang yang sakit secara jasmani, sakit giginya, sakit panas, begitu peduli ya untuk mengobati penyakit tersebut sampai berani diulangi berkorban ratusan juta untuk menyembuhkan penyakit tersebut ke luar negeri dan sebagainya. Padahal yang namanya sakit itu batasannya ketika mati sudah selesai. Nggak ada orang sakit mati kemudian di kuburan masih sakit gigi juga. Ketika mati sudah selesai. Tapi berbeda dengan penyakit yang ada di dalam hati kita, yaitu penyakit iri dengki, takabur, suudzon, ujub dan sebagainya. Ini penyakit yang tidak diketahui oleh semua orang awam tidak ngerti penyakit hati atau ngerti itu penyakit hati, yang penyakit hati sombong, iri dengki, tapi tidak tahu caranya mengobatinya. Atau bahkan ada yang tidak peduli untuk mengobatinya, lebih mempedulikan penyakit jasmani. Padahal yang namanya hati ini, kalau ada penyakitnya, maka ini yang akan mencelakakan di dunia maupun di akhirat. Artinya penyakit hati itu akan dibawa sampai ke akhirat. Artinya penyakit hati kalau tidak disembuhkan akan membawa cilaka, sakawah untuk selama-lamanya. Lainnya mesti harus dikendalikan. Maka dari itu dikatakan di dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi semua akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sholat di hadapan Allah Taala dengan hati yang sama. Illa man atallaha biqalbin salim. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana ini terus. Fa'innahu maqasadaqahu ibu a'zamu hadil a'zatul wa'akum akum ijra'an bukhra apanya kotoran apanya mati hati wa aksaruha lanjurin akeh-akeh a'zam apanya asaran apanya lakuti lagi. Jadi masalah hati ini sangat begitu membekas sehingga dikatakan balrona ala qulubihim, balrona ala qulubihim. Orang yang melakukan kemaksiatan dengan anggota tubuhnya itu akan mengotori kepada hati kita. Balrona ala qulubihim. Sehingga digambarkan hati itu seperti kaca. Kaca itu untuk bisa mengilu, untuk bisa bercermin. Hati juga begitu, bisa untuk introspeksi diri, istati qalbah, untuk mencari nasihat kepada diri kita. Hati nurani, apakah yang kita lakukan benar atau salah? Ini istati qalbah. Loh, hati yang bisa seperti itu adalah hati yang seperti cermin yang bersih. Adakah cermin yang kotor? Ada, yaitu hati dari orang-orang suka melakukan maksiat dan kemudian tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu digambarkan seperti cermin. Kalau kena kotoran kemudian tidak segera dibersihkan, maka kotoran akan ngetel atau masuk ke jilid-jilidnya itu, sehingga tambah sulit untuk dibersihkan. Coba kalau kalian punya kaca mirror cermin di kamar, kotor kena debu, kena tumpahan kopi, kena cairan tidak segera dibersihkan, maka kotorannya akan masuk ke jilidnya. Ke jilidnya apa? Kaca itu akan sulit untuk dibersihkan lagi. Itulah juga gambaran daripada hadis yang mana hadis tersebut itu dari orang yang selalu melakukan kemaksiatan akan menempel dan Allah dulu. Jadi kalau kita melakukan maksiat, menempel, kalau tidak sudah dibersihkan, dia akan kotor. Ketika akan kotor, berarti hatinya itu berusaha untuk berlebih. Sehingga dikatakan hati yang atos itu adalah hati yang tidak mau menerima nasihat. Itu penting banget. Maka jadi dikatakan di sini aksarun sangat berdekat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa addahu hadzal lembut lebih afdal apa amron apa ini berbicara sangat lembut sekali, sangat sulit sekali. Coba kalau kita dikit berbicara tentang masalah riya dan lain-lainnya itu sangat sulit masuk hati wahai. Mendalami tentang permasalahan hati sangat sulit sekali. Wa asatu halan luwe perkosor mengadok apanya ismahan apanya badan ini paling akhir badan ini. Kalau orang sakit patah tulang dibawa dalam sakit itu atau dioperasi selesai, tapi yang namanya patah hati aneh tidak. Wa ashabu halan luwe maka dalam hati itu digambarkan seperti sawah, ya. Kemudian bibit apa? Bibit itu digambarkan sebagai biji iman. Kalau iman kemudian kita tanam jutaan yang bagus, iman kita tanam yang bagus, maka dia akan tumbuh subur. Suburnya tanaman harus disirami, dikasih makanan, dipupuk, disirami. Disirami itu apa? Ya, disirami itu seperti kita ngaji, baca Al-Quran, beri dan sama dengan nyirami tumbuhan tersebut. Ketika tumbuhan padi yang kita sirami, ya kita pupuk dengan bagus, disirami pada waktu-waktu yang ketika membutuhkan disirami, bukan terus atau kosong tidak bisa ada waktu itu pun juga masih untuk perawatan. Ya apa? Kudu di matur orang Jawa itu dihilangi sukesnya. Ramdek. Ya, bahasanya itu apa? Kalau bahasa Jawa Timur matur membersihkan apa namanya sukesnya itu. Itu digambarkan juga begitu orang yang ahli ibadah, sergap ngaji, kok tidak waspada bahwa di situ ada asapnya, maka yang keluar adalah riak ini. Riak itu ini digambarkan seperti apa namanya suka-suka riak itu yang akhirnya mengganggu padi untuk berbuah atau panen dengan baik. Ini karena hanya masalah ini. Waktu dalam kalbi bangsa usulin di mobil rokok mau berniat dengan nyubi mau nyari dengan nyubi itu soal apa
Al aslu awal utawi asal kang awal. Iku qauluhu ta'ala ya'lamu kha'inal a'yun wa ma tukhfis sudur. Gitu. Kita salah. Ya'lamu sapa Allah dan Allah kha'inatal a'yun sidrane pira-pira lipat yang tukang nakal melihat diri itu Allah Ta'ala berlipat walaupun itu dipakai kacamata hitam. Waman dosa memakai bertukfi kan nyala di Allah sungguh Allah hati begitu juga sesuatu yang ada di dalam diri kita Allah Ta'ala lebih tahu. Boleh manusia tidak tahu tapi Allah lebih tahu. Waqul ta'ala wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wallahu ya'lamu ma inda sallallahu fi qulubikum dalam hati sira kabeh. Maka dari itu kalau kita sholat kepada orang-orang yang kita sapa wong sing ngerti sirun min asrarullah. Jadi orang itu oleh Allah Ta'ala ada sebagai yang diberi keistimewaan bisa melihat hatinya orang. Zaman sahabat dulu ada orang yang hebat, padahal bukan muslim, tapi ketika para sahabat silaturahmi ke situ selalu mencoba tahu apa yang ada di dalam isi hatinya para sahabat tersebut. Ketika ditanya orang itu, kenapa kamu kok sampai punya keluarga seperti itu? Kemudian dijawab oleh orang tersebut, saya selalu mengingkari atau memerangi hawa nafsu saya. Kalau hawa nafsu saya pengen timur, saya lawan, saya jalan ke barat. Kalau hati saya itu pengen ke selatan, saya lawan. Hati saya atau hawa nafsu saya akan pergi ke utara. Jadi dia bisa memperoleh pangkat seperti itu karena apa? Melawan hawa. Itu kuncinya. Dengan ngerti sirrun min asrar. Padahal bukan muslim. Itu pun punya kelebihan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Maka apalagi kalau dia seorang muslim. Akhirnya apa? Orang tersebut itu masuk Islam gara-garanya apa? Gara-gara hawa nafsunya itu tidak mau diajak muslim, akhirnya ditentang hawa nafsunya untuk ada di masuk Dari itu kalau ada cerita dulu banyak berkali pengen TMP saja 3 tahun baru urutan ini karena perangnya orang. Bagaimana orang-orang dulu itu ketika makan kalau enak cuma berhenti untuk melatih hawa. Coba kalau kita makannya tambah. Orang dulu cara melatih hawa seperti itu. Ketika makan enak stop. Ini salah satu cara melatih hati kita untuk melatih hawa. Dan kalau orang bisa melatih hawa akan diberi kelebihan seperti itu tadi. Akan tahu tentang sirrul min asrar, tentang tahu tentang rahasia Allah. Wa qul ta'ala innahu 'alimun bidzati sudur. Inna Allah 'alimun bidzati sudur wa akan terkait hati. Nah, cuma kalau kita bertemu dengan orang sing kadang-kadang suka nebak kepada tapi apa sesuatu yang ada dalam kita juga harus waspada. Sebab ada orang-orang khaliful ada yang memang karena dari ibadahnya istiqomah kepada Allah Ta'ala sehingga memiliki Allah, tapi kadang-kadang ada karena adalah istiqomah penghulu dari Allah SWT. Dan orang-orang yang seperti itu kadang-kadang tak berbeda. Jadi dia mengerti dari Allah berbagi visi di sebelahnya ada jin yang selalu mungkin informasikan
menyampaikan. Nah, kalau kita menemukan seperti ini ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita keliru kepada orang yang jemput dulu betul. Ini yang harus kita hindari. Kita hindari. Bisa kita lihat dari syariahnya, haliahnya seperti apa. Kalau haliahnya banyak bertentangan dengan syariat, bisa dipastikan itu adalah dukun kahana dulu betul. Yang mana tak betul. Kalau memang orang itu mempunyai karomah, pastinya dia akan istiqomah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu orang-orang awam tidak bisa membedakan seperti ini. Ini yang kita lihat. Maka dari itu ada dasar dari desa. Kalau kita ingin mendapati seorang yang kita anggap itu adalah wali, kita ketika berangkat dari rumah sampai ketemu orangnya itu kita sudah Fatihah terus dari Fatihah. Nanti akan ketahuan apakah memang betul-betul orang itu mempunyai karomah atau istiqroh. Ini kita harus saja. Sebab kalau yang namanya Tuhan yang mempunyai informasi jin itu banyak dipaksukan oleh jin. Jadi jin itu bisa melirik, bisa mendengar informasi dari garis-garis yang ada untuk kemudian informasi itu banyak diselewengkan, dibuatkan dari 100 berita yang benar yang disampaikan kepada Tuhan itu yang benar hanya 1%, 90% sudah dibelokkan oleh jin oleh jin. Artinya informasi dari Tuhan itu bohong. Bahkan yang kamu tersohor yang baru, bahkan orang bulan dari Allah. Dikrawin bertemu Al-Quran dan Quran. Wakafalan itu apabila dilalui jadi apa dengan ilmu. Wakafalan itu apabila dilalui alim apa lain alim zat kamu dan ini Allah. Al-Qabil kalimat bahwa apa yang takdiran kamali menjadi Allah takdiran kamali menjadi batas di dan dan orang selalu orang khusus minal ibadah saja biro kamu al-pas khusus alim-alim yang termasuk orang awam. Maka dikatakan dengan itu wa ila halat al-hidayah qalban nasabat bil ibadah afdal. Kalau hati itu mendapatkan hidayah, maka anggota tubuh ini akan semangat untuk melakukan ibadah. Jadi kita selesai ada diri ngaji, sholat berjamaah, ibadah-ibadah yang lain itu enteng atau abdul. Enteng ini berarti kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna mu'amalah maksudnya ibadah, makna menunjuk yang bersama Allah kamu dari kira-kira sama. Ibu bapak semua tadi qadirun agung. Bismillahirrahmanirrahim. Banjur monggo anak-anak sama sekalian. Banjur anak-anak sekalian ada utami Allah. Maka apa itu yang dalam itu? Yang dalam itu mudahnya semua yang dulu memang informasikan sakit hati siro. Di kudusin hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu tsani dari asal kata itu. Ibu kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sallallahu ta'ala ala nurul rasul. Ibu yang dulu berani kali sallallahu ila suatu orang
wa bersyukur pada awak sirkabe wa inna yang dulu kami persinikan insyaallah ila qulubikum barang sirkabe sirkabe ini ila qahari qulubikum bisa diselesaikan ila qahari qulubikum alati dia makhluk takwa wa awqiyatul jawahir wa kanzul ma'arif. Falqalbu utawi ati idza kenalna kawakin Allah yang dulu iku mau dipuna dari Rabbil Alamin iku panggonane oleh ningalane Allah kang mengerani wong alam kabeh. Baya ajaba guru kawaba mimman yahtam mimman sakimo yahtam kan nigatake mentingake tolong perhatikan nigatake sokongan diwajibi lan Allah ikan buat kami berarti iku mau diunang oleh sorti iku panggonane peninggalan makhluk bayang siruhu kebasu sokongan bukebat aju bayang buku naik bayang nanti buku lan bersake sokongan buke wajuhu minal dari saking berapa wal adna sikese berapa wajuzan minuhu lan maisnya semantai wajahu dimakuan barang amkan bukan bukan mau iman li alaya oleh asal kali sopa makhluk pun sopa makhluk di lembaga ala aibit yang tersejakan tapi walau tamu akurami gadake orang mendengarnya seorang bikol bilang aliman Allah dikatakan kalbuhu iku mau disunat di Rabbil Alamin iku panggonane penilaian Allah kang menilai wong alam kabeh. Baik kok ilmu kesukape nucake salat dari kalbu wa yuzayyina lan mayas salat min kalbu wa yubayyin babulan bagusake sapa manane kalbu. Kaya layak kaya supaya ora bisa ningali supaya orang ningali sapa Rabbu sapa pengiran jalan kekabung apa jalan ke akhir roh ala dalase ing atase raga fihi ing qalbi wa syai'in lan cacat wa afatin lan konsobaya wa aibin lan cacat bal nu'minu balik terante ake solat dan qalbawi dimako iha kelaman bila berkoleh wa dan berkoran wa mubahilan berkoran Allah laukit kolaan lalu nikali sebuah hal usul makhluk ala wahidin yang tersendiri min hasakin fado'eh la jaluhu mengganti tinggal sebuah kalbu bu'eman wa tabarrohu lan lebaran sebuah kalbu min husakiman wa tabarrohu lan usir penunduk nolak sebuah kalbu bu'eman niki oleh wallahu ya'lamu al-musta'an datang dan sulit itu dibahas oleh Imam Ghazali di sini. Bagaimana orang yang begitu peduli tentang wajahnya, wajah itu dibersihkan pakai skincare, apa namanya? Ada apa namanya? Untuk membersihkan wajah itu apa macam-macam gitu panas salut untuk supaya matahari ini glowing ya berwajah glowing orang begitu perhatian sehingga orang yang kaya itu untuk penampilan wajah itu berani ratusan juta bahkan dari operasi plastik dan itu takdir Allah. Dan ini bagaimana
Orang begitu mementingkan untuk memelihara wajahnya supaya kelihatan di mata makhluk, dia membersihkan, merawat dari kotoran-kotoran. Sedangkan yang paling penting padahal adalah hati yang selalu akan dilihat oleh Allah Taala terus, tapi tidak diperhatikan. Hati kultur siapa? Cuma masalahnya ini kadang orang tidak mengerti apa sih penyakit hati itu. Penyakit hati yang paling kronis kalau iri dengki. Sebab dengan iri dengki itu amal-amal kita itu akan hilang. Sebagaimana api akan memakan kayu bakar. Dengan iri dengki ada tiga perasaan. Kalau perasaan itu dari sama kebaikan dikekne karo wong sing dirasani, sing lek sampai amale sing wong rasane itu dikekne itu ganti dosa sing dirasani itu diberikan kepada orang lain. Sehingga Imam Hasan Al-Basri pernah diceritani dikabari bahwa panjenengan yang Al-Basri dirasani oleh si bulan dirasa itu malah dikirim rampatan makanan oleh Hasan Basri. Terima kasih karena dikirim amal baik. Karena tidak dirasa mau ngamuk malah maksudnya juga terima kasih karena kita diberi amal baik. Nah, begitu juga kenapa kita tidak memperhatikan bagaimana kita membersihkan hati kita. Penyakit hati itu kalau sebenarnya faktor itu ujub, dia merasa bangga dengan dirinya, riak, dia ingin selalu dilihat oleh orang lain, sum'ah, dia selalu ingin dilihat oleh orang lain, dia takabur, sombong, dalam dirinya ada sifat sombong, sehingga selalu menghina kepada orang lain. Itu orang-orang yang ada di dalam hati, sehingga tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sekecil. Biji sapi itu orang sombong. Ini penyakit kenapa kita tidak belajar? Sejak kita haji, saya punya kita sekali dulu ketika kita masih sibuk diri tentang bagaimana hukumnya orang-orang jamaah haji ini kalau masuk ke masjid sandal sepatunya melu masuk masjid kafir. Tentang kesuciannya seperti apa? Bagaimana di kamar mandi juga seperti itu. Sehingga saya akan mengingatkan kepada kita, kenapa kita hanya peduli tentang kotoran-kotoran yang terlihat secara zahir? Kenapa kita tidak mempedulikan kotoran-kotoran yang ada pada dalam hati kita? Itu sampai itu. Maka hati itu penting banget. Hati itu karena tempat ilmu. Jadi ilmu itu berada dari otak atau hati. Otak itu menangkap, hati itu menyimpan. Sehingga diharapkan hati yang bersihnya untuk menyimpan ilmu. Sehingga dikatakan ada mengatakan la tadkhulul malaikah baitan fil qalbi. Malaikat tidak akan masuk dalam satu rumah kalau rumah itu ada anjingnya. Anjing itu digambarkan sebagai kotoran. Malaikat rahmat tidak akan masuk dalam satu rumah yang mana rumah pada anjingnya. Begitu juga Allah Ta'ala tidak akan memberi nur ilmu yang manfaat kepada hati kita kalau dalam hati kita masih ada banyak kotoran-kotoran. Makanya harus utuh hati kita tidak dibersihkan hati kita. Maka dari itu kalau butuh kita harus membersihkan hati kita. Jadi kita lebih. Jadi kalau tadi yang saya jelaskan tentang masalah penyakit yang ada di dalam jasmani kita, di sini membahas tentang bagaimana orang begitu perhatian merawat wajahnya, tapi tidak perhatian merawat hatinya. Wajah yang dirawat ini hanya makhluk yang melihat. Coba sama wajahnya enak cantik orang, berarti mati. Wajah orang enak. Apa arti daripada kata dari manusia? Tapi kenapa kita tidak begitu
peduli hati kita ini yang tidak kita perhatikan, kita bersihkan dan seterusnya. Jadi di dalam diri kita itu memang ada dua, satu ada jasmani, rohani. Itu semuanya butuh makanan, butuh perawatan. Dan makanan rohani, makanan jasmani kita harus makan rohani, yaitu ngaji pasti. Beda dosa Al-Quran. Ini maka dari itu penting sekali membersihkan hati-hati dari sifat-sifat yang al-madhumah katakan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting banget membersihkan hati. Al-Asisah sekali asalkan katen belum. Ibu anak korban sedune hati ibu malikun kuratu mengkopun kamden tadi warosi sunlan pemimpin mutabakun kamden menurut balak bohong kali serokan betul tulus Allah itu nabakun ibu anak jadi dari bohong hati ya kelihatan dari kaku-kakunya dari matanya gitu. Kelihatan susu semuanya. Dan sebaliknya kalau hatinya kotor mesti tangannya akan berbuat yang tidak baik, matanya sudah apa dan seterusnya. Lesannya juga akan berkata yang tidak baik. Tinggal hati tapi dengan hati saya bersih akan musuh. Anggota tubuhnya juga akan musuh. Tadi dikatakan hati adalah tempatnya ilmu. Ini bukan penting banget merawat hati. Sehingga ada seseorang yang ibadahnya itu kelihatan secara kasmata biasa-biasa saja. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat derajatnya tinggi sekali. Karena apa? Karena hatinya dipenuhi dengan ilmu. Dipenuhi dengan ilmu. Dan ini yang dialami oleh Syekhuna Syekh sekali itu ibadahnya secara zahir. Ini biasa-biasa membuat terlihat. Tapi kalau kita pernah makmuman dengan beliau, dan kita bisa makmuman kalau kita lagi bepergian dengan beliau, itu bisa membuktikan bahwa beliau kita sholat khusus sekali. Ketika mulai Allahu Akbar, baca Bismillah, baca Fatihah, baca surat, dan zikir-zikir dalam sholat itu terasa sekali beliau membaca dengan khusyuk di ayat maknanya. Ini kita harus seperti itu. Karena orang itu rasakan kalau kita makmuman pada orang motornya dari desa dari untuk atau sampai toko dua itu kan terasa. Kalau dia ada sampai dada, ya anak-anak sama ini kan sebagai makmuman. Nah beliau itu yang kita terus seperti itu. Jadi beliau bisa memanage hatinya sudah bisa. Kalau ngerti maknanya Al-Quran, ngerti tahu ngasih tafsir Quran. Beliau diberi pangkat yang tinggi oleh Allah karena dadanya terpenuh dengan ilmu. Walaupun kelihatan secara zahir biasa-biasa badannya, secara zahir tapi siapa tahu dia ada Allah ternyata dia dalam hijabnya atau di dalam sekasa mata dalam kita, tapi hatinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali-wali dulu itu seperti itu. Hatinya zikir terus Allah dalam hatinya itu. Jadi kalau digambarkan seperti handphone itu ada sinyalnya terus. Muraqabah Allah. Hatinya zikir terus Allah. Itu orang zikir kan ada tiga macam. Ada zikir dengan lisannya, tapi hatinya ada
itu. Jadi kelihatan maka berhadapan dengan manusia ini hanya pikir terus kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi itu so boleh pakai sih kalau pikir orang nanti kalau banyak membaca zikir, nanti kalau meninggal dunia itu akan dimudahkan akan membaca kalimat la ilaha illallah ketika akan meninggal. Ada ini. Jadi yang perlu kita perhatikan apa? Yaitu di dalam masalah. Sehingga karena hati beliau itu dipenuhi dengan ilmu, maka setiap kata-kata yang keluar dari beliau, nasihat-nasihat yang keluar dari beliau semuanya adalah dengan dasar ilmu. Walaupun tidak kelihatan Allah Ta'ala, walaupun tidak kelihatan Rasulullah, tapi arahan-arahan kata-kata adalah intisari daripada ilmu tersebut. Yang kita lakukan. Maka dari itu, Rasul itu seperti itu. Sehingga setiap tingkah lakunya kata-katanya bisa menjadi nasihat kepada kita semuanya. Jadi itu penting, hati itu penting. Sehingga saking pentingnya hati, orang itu di dalam kitab tasawuf dikatakan ada orang ahli ibadah yang oleh Allah Ta'ala diberi asal wajahnya itu mencorong. Sehingga di Surabaya itu ada Habib Neon. Kenapa dikatakan Habib Neon? Karena wajahnya mencorong. Kalau dia berada di dalam kegelapan itu ruangan itu padam. Karena dikatakan Habib Neon. Jadi saking aroma, saking ahli ibadah. Tapi ternyata ada yang lebih utama dari itu, yaitu ketika dia diberi nur oleh Allah Ta'ala, yang mana nurnya itu bersembunyi di dalam hatinya. Paham? Ada yang musik di karomah, nurnya mencorong wajah bersih, senyum, bersinar wajahnya. Tapi ada orang yang wajahnya kelihatan biasa-biasa saja, tapi ternyata nurnya itu oleh Allah Ta'ala diletakkan di dalam hatinya. Ternyata inilah yang lebih baik daripada nur yang diberikan oleh Allah di dalam wajahnya. Yang ini dari Syekh dari proses kali ini diberi nur oleh Allah Ta'ala yang diletakkan di dalam hatinya. Sehingga ketika beliau masih muda, ketika suat sama Mbak Hamid Pasuruan itu diangkat dari Mbak Hamid, Nurullah. Ini kita tahu sehingga kita wali mana. Karena Mbak Hamid tahu ini Nurullah. Ya, kalau kita sudah orang biasa ngerti, karena beliau kasih bersama tetangga. Nur yang ada dua jalan, ternyata nurnya ada di dalam hati. Ternyata Allah Ta'ala menanamkan nur yang ada di dalam hati itu lebih baik, lebih utama daripada nur yang ada di dalam wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah sholat dan bagus salmatku oh kan dengan sholat bagus sholat tahu oh berenang lalu rakyat dan urusin hati. Maka seorang ahli yang sudah mengamati, dan pemimpinnya juga melakukan tugas seperti itu, rakyatnya juga lakukan seperti itu. Makanya penipuan juga pelanggaran yang dilakukan oleh rakyatnya secara penipuan dan seterusnya. Wa ila saqama terkala istiqomah dari sholat waktu istiqomah mengajar apa iya pemimpin yang bagus, presiden, lurah, bupati, gubernur, dan api nanti akan diikuti oleh rakyatnya. Maka kita dikatakan ar-ra'iyah ala dini uluhi, rakyat serahkan selalu menyertai dengan agamanya pemimpinnya. Maka dari itu para wali songo itu banyak berdakwah kepada raja, karena kalau raja yang baik diharapkan rakyat akan menjadi baik. Wal-bajul man bergerak-gerak apa sirah dan kaya membunuh-bunuh
Bila sholat karena bagus apa mudroh sholat apa bagus awal jasad kullunya sekadanya jasad wa idha fasadat dan apa mudroh fasadat apa jasad kullunya sekadanya jasad ala intiwanya tak mudroh itu al-qalbu itu hati untuk hati wa idha kanat dan apa sholat kullunya apa bagus sekadanya bila kami belum mengurai di sholatil qalbi wa fasadi bila kami di sholatil qalbi wa fasadi wajib wajib apa sorful inayat apa minggu akhir nejo apa sorful inayat apa minggu akhir nejo untuk minggu akhir namani bila dimarah islahil qalbi dan qalbi dari hati. Al-Asrobet di Asro Al-Asrobet dasar kami bapak ibu anak korban ibu nizaan aku kulit jauharin ibu bidoni saben-saben jauhan lil aktivitas kalau nabi isin kan bagus iku murus izah anak jauhar iku bedone saben-saben jauhar apa itu wong kuno ana jauhar itu mutiara lil akhirat nabi sing kahedi wa kulli maknan qadiri lan adri satu-satu sifat yang agung awaluha utawi kawitane jauhan al-mahzunah bil qalbi abdi iku al-aqlu iku akal Waktu kepada di akhir Daud alaihissalam anahu Sa'ad bin Sulaiman alaihissalam aina mudul akli minka qala al-qalbi li'annahu qalibul ruh wal ruh qalibul hayat. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bahasanya yutlaku wa yuwaddu bil al-mudrak lil ulum fa yakunu al-qalbu bi anna dzalika amin bil qalbi al-latifah la mudrak. Jadi sesuatu yang wujud daging secara zahir wa qad yutlaku wa yuwaddu bi ma'rifat idrak ani al-mudrak wa Allah Subhanahu wa taala awal ma khalaqa al-aqla awal ma khalaqa al-aqla. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan adalah akal. Faqala lu aqbil fa'aqbal, tsumma qala lu aqbil fa'aqbal, tsumma qala lu aqbil fa'aqbal, ma khalaqu khalqan akrama. Ala yamika bika akhadhu wa bika aqbil wa bika atibu wa bika u'atibu. Ini akal. Jadi anak-anak bahasa boleh jauhkan dari hadis-hadis. Waktu mana hadis awal waktu
Amal Jawa dari korban itu tempat mutiaranya, tempat gedongnya, tempat menyimpan mutiara yang sangat indah. Yang pertama adalah akal. Jadi dengan akal itulah orang akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama pada seseorang adalah diberi akal. Tanbihun ila anna min sa'il akli ayyara wa yanqaru abada al-afdal wa al-afdal al-afdal. Ila anna min sa'il akli ayyara wa yanqaru abada al-afdal wa al-afdal al-afdal. Jadi akal itu selalu yang bisa buat alat untuk mempertimbangkan, untuk memilih apakah itu adalah sesuatu yang paling utama, yang paling maslahat untuk akhir pungkasannya. Jadi akal itu yang akan bisa diajak berpikir apakah yang kita lakukan ini akan bagus akibatnya atau tidak, itu akal. Wa ingkar al-nasi bil maqdar muknatan wa maksudatan wala nabi menjadi itu adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu pokoknya cocok kalau akal senang itu kosong badannya akal. Baik tahu itu lumayan tahu baik karena yakin muhafakat baik karena yakin muhafakat itu dari nanti itu salah kasobi para wajib alami itu akal alam. Kasobi alami alami itu akal alam dalam tulisan agama dan iman. Walihada para sahabat bukan al-jannah bil makarih wa hufat an-nar bisyahabat. Jadi sing diiringi surga itu selalu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi neraka itu dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Dan itu nanti akan siapa sih akan memilih surga, ibadah, poso, itu kan poso. Dan pengen rokok kapan itu sudah terjadi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kata-kata kita awal pada kembali pada tadi ayu masalah ada kebenaran baru lah bilang sabar. Bapak dari kawasan. Dan umpama kita bingung memilih mana yang paling benar, maka kamu wajib memilih sesuatu yang kamu tidak sukai. Fa'alaka bima takrahu la bima bukan sesuatu yang kamu senangi. Dikatakan seperti itu. Sehingga kalian dapat jawab bukan syai'un min wajib. Bukan sesuatu akan menjadi pula dan tuli. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Allah Ta'ala wa'asa alam syai'an bahwa sayyidul lakum wa'asa alam syai'an bahwa syarul lakum wa'asa alam syai'an wa yas'al muslim khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidan fa'inama yara'akum bi yata'afa alaihi fa'ilah ila Allah wa jalla bil istiqamah. Jadi ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajal wa qulil mutamil jawabir iku makna Allah itu kana Allah Ta'ala alladhi yas'alu sa'idalain alladhi kan yakamu nabi umma ilahi usaha dari Allah Ta'ala itu betul dunia akhirat. Sumal basir memperpentingkan alladhi kan yakamu basir sumal basir memperpentingkan hati. Bila itu telah berbahasa atau dulu dan maju
wal bijatulan pangkat indallah ana ing ngersane Allah azza wa jalla. Sumanya tuloko kejadian al-khalisatu kamuni kerbasokir dikatakan bahasa peninggalan ini sesungguhnya di dalam diri kita manusia itu meripati itu betul toh meripati itu apa ada diri yaitu meripati kita ini ada bahasa ini dan maka batin maka hati itu ono cuma karena tidak kita latih maka kadang maka batin itu tidak bisa melihat. Cara wong Jawa itu maka batin itu insting. Apa lek insting apa sekali kamu perasaan mata batin. Maka diriku supaya melatih mata batin kita itu bisa melihat. Niku cara mati kulo jalan siang kuwi dan yang berperan. Jadi zaman itu ada orang alim sing manfaat kita. Niku lek pilih dari itu gawe terowongan neng misalnya pengimaman wiridan yang tepat. Jadi sing gawe sangger itu butuh wong sing ngerti berbagai kena serangan nuklir gitu. Para ulama dulu membuat kanker terowongan itu diberikan dengan orang. Ternyata khasiatnya faedahnya dan nek tempat gelap-gelap niku dilatih supaya latih mata batin kita itu tajam. Lalu dilatih itu mata kita itu tajam. Apa mata batin sing alis gampang dulu maksiat nggak iso. Jadi ternyata mata kita ada mata simbol dan mata batin. Cara yang melatih mata batin bebas jampi yaitu kita sering wiridan menyendiri yang berbakat setia dan tempatnya beda. Bagaimana kalian Muhammad SAW membuat hero? Yang mana beberapa hari ini, awal ini sisi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pengobatannya termasuk jawabannya sampai kami kamu disomati alamikan. Ya karena kita menunjukkan pada satu sama dulu agar program dan sama masih jadinya. Amal bina subhan bahu ulumi membawa perbuatan ilmu bal tidak dan masih tepatnya hati itu dasar panen gonian itu dari jero hati. Basokil itu mata batin itu dari jero hati. Kemudian atau niat alfal sampai toat ketika kita beribadah niat sinapit itu jero hati. Subhan bahu ulumi membawa perbuatan ilmu bal kamilan biro ilmu hikmah bisa juga al-hikmah ini maksudnya al-ilmu an-nafi' bisa juga dikatakan al-hikmah itu adalah sirrun min asrarillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya al-hikmah biarkan itu syaratul abdi itu kemuliaan Allah wasahul akhlaki langsung akhlak asal dari wa kisoran sirawatika alhamdulillah terpuji alhamdulillah jalan kisoran hamidah yang itu hasil Allah tafadul rijali Allah keutamaan yang mengumpul kerohanian alama yang tersebar pasokan binti-binti sokok itu pasokan terbaik kita di asal Muhammad ini wahab wahab para nato ini istihad dan Khazanah maka sebenarnya gedongan itu apa itu Allah wahab para nato ini istihad dan Khazanah maka sebenarnya ini gedong apa itu Allah bagaimana Khazanah waktu saat dia Khazanah dan Khazanah adalah nasi saking kotoran pada apa yang koncoboyo waktu Khazanah dia Joko Khazanah waktu Khazanah dia Joko Khazanah minasu rofi saking Joko Malih waktu kohilan mokah bekot dalam itu
penjahat itu apa? Begal jalan ini. Waktu permalan dan mulia bersama, waktu jalan dan aku bersama. Biru bil kawaman kawan kawan yang berkawan di alayah kamu supaya orang ketemu. Tilkal jawahir yang untuk jawahir bertemu Allah. Al-azizah akan marah. Apa jalan suruh Allah Taala. Walaya taala langsung boleh. Bihan Allah berjalan. Walaya taala las orang boleh bihan Allah berjalan. Waliyah Allah itu bila Allah. Sopo sing boleh. Sopo tunggu, sopo musuh. Jangan sampai ini dicuri oleh musuh, yaitu setan iblis itu. Kita cukup. Kita akan berdua masuk yang walaupun illa min taqallubihi. أعوذ بالله من الشيطان wa mu'allimina wa mu'allim Ustaz Fadal Jamil Masyarakat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim.
وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حسنات ونبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبين حتى تدرك لنا الصلاة وتقبلنا إلى أجمل الجنين مع الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نرى فتحنا الله بالقلب بالقياد وثبت قلوبنا محبته وثبت على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته النادية وحزبه المفلحين وانفعنا بما طمعنا قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوله الأسفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا وعلى أهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأصحابنا ويسر علينا وعليهم زيارة حرامك وحرمه من قبل أن تميتنا وأتم علينا الإقامة بحرامك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ أوجه الشفعاء إليك ونقسم عليك إذ أفضل من مقسم بحق عليك ونتوسل به إليك إذ أقرب المسائل إليك نشكو إليك وحسنة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجوم على المخلفات فنعم المستكان لأنت يا رب بك نستنصر على أعداءنا وأنفسنا وانصرنا وعلى من كان توكله في صلاتنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإحسنا برسولك صلى الله عليه وسلم لم نسل فلا تباعدنا وببابك نحكم فلا تتركنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم حقق روحنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك استقامنا وإلى الخير لنا وحقق الزيادة أعمالنا واحفظ السعادة آجالنا واحفظ السعادة آجالنا واحفظ السعادة آجالنا هذا دون ظالم بدنك وحالنا عليك أمرتنا فتركنا ولا حيتنا فأتركنا ولا سبب عفو واعف عنا يا خير المغفرين واغفر إنك عفو غفور رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنك تعلم سرنا وعلى نيتنا فاقبل مغفرتنا وتعلم حاجاتنا واحسنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يبشر قلوبنا ويجعل صدقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا النار وتبتلنا وتبتلنا وربنا بخطوئك وقدرتك يا ذا الجلال اللهم صل وسلم على رسول الله وأهلك لك وأعداءنا وآمنا في أوطاننا وغلب أمورنا خيارنا ولا تملك أمور الشرار والرحمة والتوبة عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا وحقنا ورحمنا وأخذ به وجعل الرجاء para sahabat untuk alhamdulillah dari beliau baik Abdullah yang paling makhluk dan Hayat Sarah Mahfuz Ali Romen Iqbal Arabi Ibu berbagai siapa melanggar pada masalah Iqbal dan dibalik itu support rezeki hajat Abdullah Musa'id dalam Quran dan ibu juga sering dikatakan Yusuf melakukan belajar haji umroh amin amin Rabbana Bakal
Allahu